warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda memakai Mas saja ingin mewawancarai Ustaz tentang syirik. Pertama, syirik itu kan diartikan dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dalam bentuk rububiyah Allah, uluhiyah Allah, maupun dalam asma wa sifat atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Padahal merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, serta berhukum kepada selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait hal ini, bagaimana cara kita, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat? Ya. Kalau untuk banyak jenis kesyirikan di Indonesia ini banyak sekali ya. Jadi kita coba sampaikan beberapa macam saja. Yang pertama tadi kan yang setelah disampaikan oleh Ikhwan sendiri terkait menyembah hanya kepada Allah SWT dan berdoa hanya kepada Allah SWT. Banyak masyarakat kita itu yang meminta sesuatu itu kepada pohon, itu masih ada. Kemudian ada juga masyarakat kita yang meminta berdoa itu datang ke kuburan-kuburan, keramat. Itu salah satu bentuk jenis-jenis kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita. Padahal kan ketika seseorang meninggal maka terputuslah apa segala hal yang ada di dunia ini, tidak bisa menjadi tempat berdoa. Ya, tempat berdoa hanya kepada Allah SWT. Itu salah satu bentuk yang pertama, yaitu meminta hanya kepada Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua, menyembelih hanya kepada Allah SWT. Nah, masih banyak di masyarakat kita itu yang menyembelih hewan itu darahnya diteteskan di rumah yang akan dibangun atau jembatan yang akan dibangun, dan segala hal yang akan dibangun itu diteteskan darah ayam misalnya. Itu kan menyembelih itu bukan karena Allah SWT. Dan ada juga yang menyembelih yang tahunan sifatnya, ya seperti di daerah Jawa itu memotong kepala sapi kemudian dikurbankan ataupun dikirimkan ke laut, hanya untuk memberikan sesajen kepada penjaga laut ya. Itu merupakan salah satu bentuk menyembelih kepada Allah SWT. Nah, kemudian terkait berhukum kepada Allah SWT, satu hal kecil adalah bagaimana tentang hijab ya. Hijab itu kan merupakan perintah Allah SWT ya. Tapi masih ada sebagian orang yang berpandangan bahwa hijab itu tidak wajib. Padahal sudah wajib bagi Allah SWT seorang muslimah itu untuk berhijab. Nah, mungkin salah satu bentuk kesyirikan juga itu ya. Nah, mungkin banyak lagi hal yang lain di antara itu. Kemudian masih banyak masyarakat kita yang datang ke dukun, ya, meminta bantuan, baik itu masalah keluarga ataupun masalah sakit hati kepada teman. Nah, itu salah satu bentuk kesyirikan yang besar. Kemudian ada juga yang bekerja sama dengan jin langsung ya. Kalau tadi kan dukun yang bekerja dengan sama dengan jin, dan sekarang ada juga yang manusia itu langsung berhubungan dengan jin. Itu merupakan salah satu bentuk jenis-jenis kesyirikan yang besar di Indonesia ini. Mungkin itu yang jenis-jenisnya ya. Terus mengapa kesyirikan-kesyirikan tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang kan ini kita tarik akar masalahnya apa gitu ya. Kok bisa kesyirikan itu terjadi? Nah, alasan utamanya pertama, akidah dari setiap muslim itu yang belum kokoh. Ya, akidah ini merupakan dasar utamanya, fondasi utamanya agar kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dan harus kita ketahui, selain syirik itu sifatnya ada yang besar, ada yang kecil, ada juga syirik yang sifatnya tersembunyi. Nah, sifatnya syirik yang tersembunyi ini kadang-kadang tanpa sadar kita yang sudah berislam pun pada hari ini kadang-kadang sering melakukannya. Karena mungkin karena kurang hati-hati ataupun karena kita kurang dalam waktu itu kadar ruhiyah kita sedang berkurang, mungkin bisa jadi itu menjadi penyebab terjadinya kesyirikan secara tersembunyi tersebut. Maka kita kokohkan terus akidah kita, ya seperti halnya Nabi Ibrahim ya. Itu salah satu contoh sosok manusia yang menggambarkan bagaimana akidah itu sangat kuat sekali. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh raja siapa? Masih
ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud kan, Ya. ya itu malaikat kan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mau aku bantu gitu malaikat. Nah, untuk diselamatkan Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Tidak. Yang akan membantuku hanyalah Allah SWT. Aku hanya berserah diri kepada Allah SWT. Kan ternyata benar kan? Allah yang membantu Nabi. Itu salah satu bentuk kekuatan akidah ini. Ya. Terus bagaimana cara menghilangkan kesyirikan tersebut? Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini kan sesuatu yang butuh tenaga dan pikiran yang besar, serta butuh pengorbanan yang besar bagi pemuda-pemuda yang ingin memperbaiki Islam ini. Ya. Kita tahu Islam masuk di Indonesia ini sebelumnya adalah agama Hindu dan agama Buddha. Banyak sekali yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut pada sebelumnya. Nah, kemudian ada juga yang animisme dan dinamisme. Maka menjadi tugas kita sebagai pemuda Islam untuk melakukan dakwah ini tadi, mengajarkan bagaimana kita harus mengajarkan kepada masyarakat kita bahwa akidah itu penting untuk kita ajarkan, terutama kepada anak-anak kita yang kecil ya. Anak-anak kecil, adik-adik kita sejak kecil sudah diajarkan tauhid kepada Allah Taala. Bagaimana mengenalkan Allah itu secara pelan-pelan dari sifat-sifat dari ciptaan-ciptaan Allah Taala. Ya. Mungkin itu salah satu solusi untuk bagaimana menghapus kesyirikan itu di tengah masyarakat kita ini pelan-pelan. Karena kan nanti yang lama akan semakin meninggal, akan kembali kepada Allah Taala. Yang harus kita pikirkan itu anak-anak muda nih. Karena anak-anak muda ini akan ke depan yang akan membangun negara ini menjadi lebih baik insyaallah. Maka butuh dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para pemuda ini. Apa sih bahayanya bagi kehidupan? Bahayanya bagi kehidupan itu sangat bahaya sekali gitu ya. Karena dalam hal kesyirikan ini dia merupakan dosa yang hubungannya langsung kepada Allah SWT. Kalau zina, kalau mencuri, kalau menghina orang lain, itu kan hubungannya sesama manusia. Nah sekarang ini kesyirikan itu hubungannya langsung kepada Allah SWT. Ya tentu sebagai pencipta itu sangat berat sekali hukumannya. Maka tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Nah, mungkin Ikhwan bisa bacakan artinya lah. Nah, silakan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, itu satu lagi di dalam surah An-Nisa ayat 48. Nah, coba sekarang buka surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Oke. Nah, itu silakan. Nah, jadi ini kan dua ayat yang luar biasa ya. Bagaimana akibat dari perbuatan syirik itu sangat besar sekali. Nah, dalam pendapat para ulama, ya dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik besar. Dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya. Sementara dosa syirik kecil itu dia dibersihkan dulu di neraka, kemudian baru masuk surga. Nah kemudian lagi syirik ini ya pendapat yang lain juga ada begini. Kalau dia melakukan suatu ibadah yang banyak, misalnya umroh, misalnya haji, kemudian sholat 5 waktu dijalankan, nah kemudian ketika dia menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kebaikan, sekali saja dia berbuat syirik, itu semuanya bisa hapus, terhapus, hilang sekaligus. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, pendapat para ulama, kalau dia bertobat, ini dua pendapat yang berbeda. Kalau dia bertobat, maka dosa syiriknya itu dihilangkan oleh Allah SWT.
pahalanya tidak kembali. Itu pertama. Nah yang kedua, dia diampuni dari syiriknya, kemudian pahalanya dikembalikan lagi seperti semula. Nah ini dua hal yang berbeda. Nah tapi makanya hati-hati terhadap perbuatan syirik ini, karena kita nggak, karena kekuatan dua pendapat ini juga sama kuatnya gitu. Nah sekarang kita kembalikanlah kepada masing-masing kita. Intinya kita harus hati-hati jangan melakukan perbuatan syirik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 tadi itu bagaimana ria? Ria itu merupakan syirik yang paling kecil. Ria. Nah, dengan perumpamaan kita sedekah kemudian kita pamer cerita-cerita itu seperti batu yang ada debu, tiba-tiba datang hujan hilang bersih, batu itu dicin lagi gitu. Jadi nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah sia-sia, capek kita untuk melakukan suatu ibadah yang sudah penuh perjuangan, tahajud penuh perjuangan, sholat 5 waktu penuh perjuangan, tapi hanya gara-gara dia hilang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan bahaya syirik, bagaimana syirik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dan memberikan kesimpulan dari video sebelumnya. Apa saja bentuk-bentuk syirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat? Yang pertama, berdoa meminta kepada pohon. Yang kedua, berdoa datang ke kuburan. Yang ketiga, menyembelih hewan diteteskan di rumah atau mungkin jembatan. Salah satu bentuk lagi, menyembelih sapi, kepalanya dibuang ke laut atau dihanyutkan ke laut yang bertujuan sebagai sesajen kepada penjaga laut. Yang keempat, tentunya masih banyak yang meminta bantuan kepada dukun atau ada yang bekerja sama dengan jin. Mengapa kesyirikan tersebut bisa terjadi? Kesyirikan tersebut bisa terjadi karena dari segi akidah yang belum kuat. Mungkin kita kadang melakukan kesyirikan kecil karena kurang hati-hati. Maka teruslah kuatkan akidah dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut. Bagaimana menghilangkan kesyirikan tersebut? Yang pertama, kita langsung mengajarkan masyarakat kita dan anak-anak yang masih kecil untuk mengenalkan Allah secara pelan-pelan dari sifat dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa juga akidah penting untuk kita agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Apa bahayanya syirik bagi kehidupan? Bahayanya adalah dia merupakan dosa besar yang langsung berhubungan kepada Allah. Berbeda dengan mencuri, menghina, karena hal tersebut berhubungan dengan manusia. Orang yang berbuat syirik pada Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertobat kepada Allah. Kesimpulannya, kuatkanlah akidah kita agar terhindar dari syirik. Karena jika sudah melakukan perbuatan syirik, Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sekian, terima kasih.